dengan tema acara yaitu Bangkitkan Semangat, Ciptakan Peluang dengan Berwirausaha di Masa Pandemi. Saya Nisa Dwiningrum, selaku moderator yang membawa memimpin acara sharing bisnis pada hari ini. Marilah kita buka acara sharing bisnis ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tibalah kita pada puncak acara Keringan Bisnis pada malam hari ini dengan pembicara kita yaitu Saudara Ariandi. Beliau merupakan owner dari Yolan Milk, Magister Studi Islam UMY, S2 MSI, staf Biro Sumber Daya Aset di UMY. Beliau memiliki segudang prestasi, best paper dalam lomba Desiminal Hasil Riset Bank Indonesia Sulawesi Selatan 2017, juara 2 dalam lomba BMC Competition 2019, terbaik esai dalam lomba Call for Creative Idea UMY 2020. Mungkin Kak Aryani sudah tidak asing lagi buat kita. Kita sudah sangat mengenalnya. Beliau juga pernah mengikuti Youth Trainer sebelumnya. Baiklah, langsung saja kepada Saudara Ariandi. Waktunya kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik teman-teman, sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada teman-teman Youth Trainer, terus CEO-nya Youth Trainer, para HM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya yang nge-share PPT-nya boleh nggak? Nah, di sini kan temanya ini bangkitkan semangat, ciptakan peluang dengan berwirausaha di masa pandemi. Masa pandemi. Nah, berarti muncul pikiran kita, bisnis apa sih yang harus kita lakukan di masa pandemi sekarang ini? Apalagi di tengah-tengah kita itu pandemi ini namanya itu corona. Nah, muncul pikiran, pertanyaan bisnis apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu kan. Nah, berlanjut dengan mengebahas tentang yang namanya corona, kita sudah tahu bahwasanya corona itu sekarang ini sangat trending, sangat viral, sangat terkenal di masa kekinian sekarang ini, seperti itu kan ya. Terkenal banget. Nah, sehingga ada nggak di antara kalian itu bakal muncul ide, gimana aku masih nama usahaku nanti corona aja atau COVID-19. Oh, janganlah ya ngasih nama itu kan ya, soalnya itu tuh yang kerok apa tuh awal mula masalah itu tuh ya, jadi jangan. Nah, kemudian jadi berangkat dari tema yang dikasih ini, nah saya itu memberikan judul buat teman-teman dalam penyampaian sekarang ini, yaitu ide bisnis saat pandemi corona. Sebelum kita ke ide bisnisnya itu, kita harus tahu dulu latar belakang atau rumusan masalah. Jadi kalau kita tahu latar belakangnya, mungkin nanti bakal ada idenya seperti itu. Nah, sekali lagi berbicara dengan corona, kita harus tahu dulu ya bahwasanya corona ini memberikan dampak dua hal. Nah, dua hal itu apa? Dua hal itu yang pertama adalah market behavior. Nah, bahasa Inggris nih, market behavior. Tapi itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya perilaku pasar. Kenapa dengan perilaku pasar dengan adanya corona ini? Yaitu adanya perubahan dalam perilaku pasar. Apalagi sekarang ini kan kita ada slogan ya, atau ada istilah kata yang namanya stay at home, di rumah aja. Yang tadinya kita itu di luar rumah beraktivitas, sekarang kita itu di dalam rumah beraktivitasnya. Nah, sehingga aktivitas ini pun akan membuat para pasar ini berubah perilakunya. Bagaimana caranya bisa sampai ke konsumen yang sedang di rumah, dan bagaimana juga penjual bisa menjual barangnya dari rumah. Inilah yang membuat perilaku ini berubah karena adanya corona ini. Yaitu tadi stay at home, di rumah aja. Nah, karena adanya stay at home, maka perilaku pasar berubah. Yang tadinya offline itu menjadi online, ya kan? Corona, perilaku pasar berubah, stay at home, istilah stay at home, di rumah aja, akhirnya semua serba online. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah semuanya serba go online. Nah, coba teman-teman bayangin ya, zaman sekarang ini semuanya serba online, kajian online. Padahal dulu itu mana ada kajian online, tapi sekarang itu ada. Saking canggihnya coba, karena corona ini kan ya. Terus yang dulunya apalagi kajian tuh, rapat online. Dulu mana ada rapat online kan ya, supaya yang hadap-hadapan, tapi sekarang ada.
belajar online, masuk kelas online. Sebenarnya tuh serba online. Berarti dulu tuh kita nggak pikiran kalau adanya online seperti ini kan ya. Nah, kemudian karena adanya perilaku pasar tadi, perilaku pasar yang berubah, stay at home ini, terus dari offline ke online, akhirnya semuanya serba ke online. Nah, apa yang terjadi terhadap bisnis gitu kan ya? Apa yang terjadi terhadap bisnis? Nah, yang terjadi itu adalah di dalam 2 channel, maksudnya 2 channel itu di bagian promosi dan distribusinya. Nah, seperti kita tahu ya, promosi sekarang ini semuanya serba online, lewat Instagram, WA, terus apa lagi, Facebook. Nah, semuanya tuh online terus itu promosi. Begitupun dengan distribusinya, pengantaran online juga lewat ojol. Nah, itulah yang terjadi dampak akibat corona ini. Berawal dari sini sampai ke promosi online, sampai distribusi pun online. Nah, seperti itu. Ini baru yang pertama. Jadi teman-teman itu harus paham dulu masalah yang pertama yang diakibatkan oleh corona ini. Nah, kemudian perihal yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah daya beli menurun. Apa maksudnya daya beli menurun itu apa? Kok bisa gitu gara-gara corona daya beli menurun atau daya beli itu jadi berkurang, itu kok bisa? Nah, di sini kita lihat, ini namanya piramida Maslow. Nah, jadi piramida Maslow itu di sini kan terlihat ya, dari dasar itu adalah fisiologikal atau fisiologi ya gitu ya. Nah, kemudian itu lanjut dengan atasnya itu seperti safety, keamanan. Kemudian itu love itu kan cinta gitu kan ya. Kemudian esteem itu artinya penghargaan. Kemudian self actualization. Nah, pada dasarnya manusia itu memilih atau memilih sesuatu itu berdasarkan dari kebutuhan ini yang dijelaskan oleh di piramida Maslow ini. Nah, ini pun gara-gara adanya corona, maka daya beli ini menurun dan bisa kita lihat dari piramida ini. Kita sih Mas, daya beli menurun dilihat dari piramida ini. Nah, mari kita lihat di sini. Nah, di piramida Maslow ini itu adalah kalau dia ke atas itu harganya mahal tapi pembelinya sedikit. Maka dia piramida seperti ini, kelihatan ya. Jadi semakin ke atas dia semakin mengecil. Nah, jadi itu pembelinya sedikit, harganya mahal. Itu yang kalau dia ke atas. Tapi kalau dia ke bawah itu harganya murah, pembelinya banyak. Nah, itu. Nah, kita kasih contoh ya, maksudnya harga mahal dan beli sedikit. Contohnya itu kita jual produk kecantikan. Ketika suasana normal sebelum adanya corona, itu orang kemungkinan akan banyak membeli produk-produk kecantikan, skincare ya, bahasa kita itu skincare. Nah, itu kan akan banyak membeli skincare gitu kan ya. Nah, untuk apa? Ya untuk kecantikan, keindahan, apalagi ke beautifulan, nah gitu kan ya, untuk dilihat dengan orang-orang lain. Nah, itu mengarah kemana? Itu mengarah kepada esteem, penghargaan atas dirinya yang cantik bagi perempuan, yang ganteng bagi laki-laki. Nah, itu mengarah ke esteem ini, ya, penghargaan. Nah, kemudian mengarah juga ke love, dia cinta dirinya sehingga dia butuh perawatan. Nah, itu kan dari hal produk. Nah, tetapi karena adanya corona ini, akhirnya orang itu berpikir, ngapain saya beli kosmetik banyak-banyak, toh juga stay at home, toh juga cuma tinggal di rumah, paling yang ngelihat suami bagi yang udah berkeluarga gitu kan. Nah, atau enggak istri bagi yang udah berkeluarga. Nah, kalau yang jomblo tuh kan ya udah lihat guling aja sana kan ya, kayak gitu. Lihat guling aja gitu kan ya, ini yang jomblo kan ya. Nah, jadi kan karena dia ada istilah stay at home tadi, berarti kan kemungkinan yang biasanya dia sebulan itu bisa order 5 kali dalam sebulan atau berapa kali, tapi karena stay at home, siapa yang lihat gitu kan ya, walaupun kita dandan kan ya, nah paling juga akhirnya cuma 2 kali dalam sebulan, seperti itu kan, 2 kali dalam sebulan, dan bahkan bisa dikatakan untuk repeat ordernya itu akan lama.
biasanya kan sebulan 4 kali, itu sebulan selanjutnya lagi 4 kali dan seterusnya. Nanti kemungkinan gara-gara ada stay at home yang tadinya 4, nanti repeatnya akan lama, entah berapa bulan lagi baru repeat. Nah, itu yang mengakibatkan daya beli itu turun terhadap penjualan atau pembelian produk ini. Itu diakibatkan oleh corona. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, akhirnya gara-gara ada corona ini membuat yang tadinya segitiga piramida Maslow ini menjadi terbalik. Nah, terbalik itu ya seperti ini nih. Nah, di sini kan terbalik nih. Yang tadinya psikologi itu di bawah, akhirnya dia itu menjadi di atas. Nah, jadi akhirnya semakin dia ke atas, walaupun harganya mahal, itu pembelinya tetap banyak. Nah, itu setelah adanya corona. Itu pun sebaliknya. Nah, contohnya gimana? Tadi kan sudah jelaskan bahwasanya psikologi itu kan adalah kebutuhan pokok ya. Seperti itu kan keamanan dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini kan kita lihat. Inilah yang diakibatkan oleh corona. Dari sinilah nanti teman-teman mungkin bisa mendapatkan ide bisnisnya itu dari sini. Nah, gara-gara corona, piramida Maslow ini menjadi terbalik. Psikologi jadi ke atas. Nah, zaman sekarang ini orang-orang itu lebih mementingkan kenyang dulu, gampang, yang lain itu gampang. Yaitu adalah seperti contohnya makanan. Nah, teman-teman lihat produk apa yang berhubungan dengan kebutuhan pokok. Nah, ada namanya makanan. Makanan itu kan ada snack, frozen food, terus ada yang lain-lain lah ya. Nah, itu kan seperti makanan nih, makanan. Orang itu kalau udah stay at home di laptop itu kan ya nonton apa, ngerjain apa, tiba-tiba lapar, order snack lah. Nah, ini tuh termasuk bisa menjadikan dasar untuk kita mau jualan apa di sini. Pikirkan produk apa, makanan, minuman, atau segalanya yang berbau dengan kebutuhan pokok. Ini berapapun harganya, orang pasti akan beli banyak ya, karena adanya stay at home ini. Kemudian yang kedua, safety itu keamanan, artinya itu adalah kesehatan bagi kita. Nah, apa aja yang berhubungan dengan kesehatan ini? Nah, itu banyak ya. Ya contohnya kayak digambarkan ada Yolan ya. Nah, Yolan itu tuh gimana ya? Jadi kan susu kan sehat ya. Nah, itu mungkin bisa dipikirkan jadi Yolan minuman yang menyehatkan gitu kan ya. Kayak minum susu biar sehat gitu kan, itu kan keamanan juga nih bagi kesehatan kita. Nah, tapi bisa juga yang lain kayak jualan masker. Nah, sekarang kan orang tidak beli masker, keamanan dirinya kan, kesehatan dirinya. Atau enggak membeli vitamin. Nah, itu bisa dijadikan bahan juga untuk produk apa yang kita jual. Nah, kemudian love ini maksudnya cinta itu gini. Bisa kalian di sini itu misalkan kalian punya adik, kalian itu kan sayang ya dengan adik kalian itu kan, itu kan dia kan gabut ya di rumah yang nggak ada teman. Nah, kalian bisa tuh beli mainan untuk adik. Nah, atau kalian menjual mainan untuk adik-adik mereka yang tadi seperti kesepian tadi, itu bisa juga. Atau teman-teman bisa menjual buku gitu kan ya. Jadi gara-gara teman stay at home tadi ya, mungkin teman ngarang bikin ringkasan atau bikin novel gitu kan ya, atau gimana lah, sambil gabut gitu. Nah, teman-teman bisa menjual buku. Nah, buku itu misalnya juga gini, apakah Anda yakin setelah corona Anda bisa sukses? Kalau tidak yakin, lihat buku ini. Wah, kan bisa gitu kan ya. Nah, gitulah contohnya dari love. Nah, gimana tentang esteem, terus yang selanjutnya self ini. Nah, orang nggak akan mikir itu. Orang mikir nanti dulu lah masalah perawatan, nanti dulu lah masalah actualization-nya, nanti dulu. Yang penting perut aku kenyang dulu, aku aman dulu, atau sehat dulu. Nah, inilah latar belakang. Jadi kita itu nggak bisa asal jual ini, asal menjual itu tanpa adanya latar belakang dulu. Nah, ini bisa teman-teman jadikan latar belakang ini. Latar belakang inilah akan muncul ide apa yang cocok teman-teman jual. Seperti itu ya, dari kebutuhan pokoknya, keamanan, love-nya. Untuk ini bahwa itu nanti dulu, itu orang-orang nggak akan mikir itu cuma sekarang. Apalagi sekarang ini kan ada namanya PPKM ya. Kalau PPKM itu kan wah, belum selesai. Oke, nah ini coba teman-teman lihat gambar ini.
Ini kan gambar apa ini? Kodok apa katak ini? Ini gambar kodok sama katak ya. Nah, kita coba belajar dari katak. Karena sejatinya kita ini harus bisa belajar dari manapun. Untuk kecil pun kita bisa belajar. Dari nyamuk kita bisa belajar bahwasanya hewan sekecil mereka itu pun bisa hidup, bisa ada rezekinya. Nah, itu dari situ kita belajar. Nah, kemudian kita belajar dari katak ini apa? Kita tahu bahwasanya hewan katak ini adalah hewan yang bisa menyesuaikan suhu tubuhnya dengan lingkungannya seperti itu. Nah, kita ambil contoh ya. Taruhlah katak ini di dalam sebuah air yang mendidih. Taruhlah di dalam air, terus kita hidupin kompornya. Nah, maka air ini itu akan panas, ya kan ya. Ketika air ini panas, maka katak ini akan menyesuaikan dengan suhu air tersebut sehingga dia bisa bertahan. Begitupun seterusnya, semakin panas air, semakin katak ini menyesuaikan dengan suhu tersebut sehingga bisa tetap hidup. Tapi kalau seandainya sudah sampai titik air ini mendidih sekali, sudah sampai titik puncak nih, air ini mendidih, maka katak ini pun sudah tidak bisa lagi menyesuaikan dengan suhu air itu, dengan suhu lingkungannya itu. Maka apa yang dikatakan oleh katak? Maka katak ini akan berpikir untuk melompat dari tempat itu. Tapi apakah katak ini bisa melompat? Dia tidak bisa. Dia tidak bisa melompat dan akhirnya pun dia mati dalam keadaan air mendidih tadi. Nah, pertanyaannya itu, apa yang membuat katak ini meninggal, mati? Nah, itu pertanyaannya. Nah, mungkin di sini teman-teman itu pasti akan berpikir, iya pasti matilah, orang dia diseduh pakai air panas, masa hidup? Kan mesti kan kehidupannya. Ada ya guys, ada suara motor. Kita punya studio, ngomongin aja. Nah, pasti kan berpikir, ya mati mas, orang dia dimasak gitu kan ya. Nah, tapi bukan itu jawabannya guys. Nah, katak ini mati karena katak ini tidak bisa memikirkan kapan dia itu harus melompat. Nah, energinya udah keburu habis karena menyesuaikan dengan lingkungannya itu, sehingga ketika dia udah mau melompat, energinya udah habis sehingga dia tidak bisa melompat. Nah, kalau seandainya dia melompat dari awal, kemungkinan dia masih bisa selamat. Nah, artinya apa di sini? Artinya kita itu harus bisa keluar dari zona nyaman kita gitu kan ya. Jangan terlalu nyaman lah hidup itu ya, ada tantangannya lah sedikit ya. Nah, itu juga ada tuh quotes-nya nih. Ini quotes dari katak nih. Enggak, ada ikut ini. Yang artinya itu, jangan menunggu nasibmu berubah, tapi berusahalah mencari peluang agar nasibmu berubah. Ya, jangan selalu berpikir, ya jangan terlalu lurus dengan takdir lah. Kenapa saya ini miskin? Kenapa saya ini kayak gini? Ya jangan nunggu lah, jangan nunggu. Tapi itu keluar dari zona kamu itu, berusaha cari peluang, rubah nasibmu. Jangan menunggu nasib baru berubah ya. Seperti itu. Artinya itu, coba terus aja semuanya tuh, apa yang ada dicoba. Lebih baik gagal sekarang daripada gagal nanti. Jadi lebih baik gagal karena mencoba daripada mati dan menunggu. Nah, itu tuh. Jadi tuh, apalagi dalam istilah Arab itu kan ada yang namanya jarib walahi takun arifan. Nah, apa tuh artinya tuh? Nah, yang artinya tuh, cobalah maka kamu akan tahu. Coba dulu aja. Masalah gagal enggak, nantilah belakangan. Ya tapi ya sambil dipikir juga, karena ada juga kata-kata fakir qabla atazima, berpikir dulu baru bertindak. Nah, ini teman-teman ya yang bisa saya kasih, bisa saya sampaikan. Nah, mungkin dari sini nanti itu teman-teman bisa memikirkan, ini nih yang cocok nih ketika sekarang ini untuk jualannya. Seperti itu. Saya mau cerita. Bisnis itu ya, pembisnis atau pengusaha itu tidak ada tolak ukur. Maksudnya gini. Ketika teman-teman berbicara dengan yang namanya Jack Ma ya, itu owner pendiri Alibaba Group. Nah, ketika teman-teman berbicara dengan Jack Ma atau mendengarkan percakapan omongan Jack Ma, nah Jack Ma itu kan mengatakan seperti ini, tidak usah punya bos, langsung aja jadi bos gitu.
langsung digas aja. Nah itu kalau Jack Ma. Tapi kalau teman-teman berbicara kepada Nadiem Makarim, itu dia beda lagi pikirnya. Dia tuh berawal dari bawah dulu, terus jadi anak buah dulu, sehingga tahu bagaimana faktor bos, bagaimana ini jadi bos, baru kita jadi bos. Nah, ini kan antara dua orang ini kan berbeda pemikiran. Kalau Jack Ma harus jadi anak buah dulu, tapi kalau Nadiem harus jadi anak buah dulu. Kalau Jack Ma itu nggak perlu jadi anak buah dulu, langsung jadi bos. Nah, jadi kita ini sebagai pengusaha yang mau jadi pengusaha kan, kita nggak ada tolak ukurnya. Terserah teman-teman mau jadi anak buah dulu baru jadi bos, apapun jadi bos, itu teman-teman terserah. Yang jelas teman-teman ada keinginan untuk belajar kan. Nah, seperti itu teman-teman. Terus belajar teman-teman, ada yang mau bertanya-tanya ya saya jawab semampunya. Soalnya saya juga sama-sama belajar di sini. Kita sama-sama belajar aja ya. Kayak gitu. Iya. Ya, terima kasih guys. Ini Assalamualaikum. Mas, tanya. Bagaimana sih seseorang bisa meningkatkan semangat berwirausaha di masa pandemi seperti ini? Bagaimana seseorang meningkatkan semangat usaha? Iya, betul. Apalagi masa pandemi saat ini kan pasti banyak orangnya males ngelihat peluangnya. Kita tidak bisa pungkiri ya, kita ini adalah kaum milenial, ya. Apa artinya kaum labil, ya kan? Nah, kaum labil itu artinya nggak sabaran, nggak paham akan sebuah proses, intinya serba cepat, serba instan. Itu kita kaum sekarang ya, kita sama aja kan ya, masih muda. Nah, terus mana kan semangat? Biasanya ya orang-orang muda itu dia semangat di awal, yang akhirnya itu lama-kelamaan nggak semangat lagi, atau kata tidak sesuai dengan targetnya, akhirnya dia malas lah, inilah. Nah, saya harap tuh jangan seperti itu teman-teman harus paham arti sebuah proses. Nah, ketika teman-teman memulai usaha itu sesuaikan dengan passionnya teman-teman, jangan memaksakan kalau itu bukan passionnya, jangan memaksakan kalau itu emang bukan niatnya teman-teman, jalankan sesuai passionnya. Kemudian ketika usaha itu nggak bisa ketika kalian munculkan itu langsung viral, langsung apa. Ada sih yang seperti itu ada, tapi ada juga yang lama dulu baru dia terkenal, baru dia bagus lah ya. Kita lihat aja yang sering-sering kita beli itu, contohnya tuh produk-produk susu atau produk apapun itu, tahun kapan mereka mendirikan itu dan terkenal sekarang, itu tahun kapan, berapa tahun itu untuk terkenal. Nah, itu tuh membutuhkan sebuah kesabaran. Nah, kalau seandainya teman-teman itu sabar, jadi ketika teman-teman sudah turun rasa semangat, turun rasa sabar, ingat dulu itu waktu teman-teman memulai itu mau ngapain. Nah, itu jadi itu ingat niatnya teman-teman itu di awal itu apa, ngapain teman-teman itu mendirikan usaha ini, buat apa dan untuk apa gitu. Itu sih saran saya itu, dan teman-teman itu harus tahu, mengerti arti sebuah proses. Kayak gitu, berproseslah terus, belajar terus, gali terus ilmunya. Soalnya kebanyakan mahasiswa itu ya, yang saya tahu itu mahasiswa itu tuh dia itu nggak sadar kalau dia itu sedang belajar, dia nggak sadar. Dia itu merasa karena dia itu mahasiswa, ya udah aku ini udah mahasiswa, aku udah bisa, aku udah hafal. Padahal enggak, belum, ilmu kamu itu masih kurang, masih mahasiswa itu masih kurang, kamu itu masih belajar di sini, bukan sebagai orang yang sudah ahli dalam bidangnya. Nah, seperti itu sih biasanya kesalahannya teman-teman mahasiswa tuh, mereka nggak sadar kalau mereka dalam keadaan belajar. Mungkin yang terakhir nih Kak, tips and triknya biar konsisten mulai untuk bisnisnya gitu, buat teman-teman semuanya nih. Tips and trik ya, kalau kita mulai usaha itu pasti butuh, biasanya orang itu mengatakan gimana caranya modal untuk mulai usaha gini-gini lah segala macam ya. Bagi saya itu modal itu belum terlalu penting untuk kita memulai usaha. Yang terpenting itu adalah niat kita, kesiapan kita, niat kita, kesiapan kita, terus mental kita gimana. Itu yang penting, itu mental. Masalah berapa modal, berapa duit, berapa dana, itu tuh nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Itunya itu mental teman-teman itu
udah siap atau belum memulai usaha ini? Siapkah teman-teman ketika usaha nanti bangkrut? Siapkah teman-teman kita usaha nanti menurun penjualan? Siapkah ketika itu terjadi? Nah, ketika teman-teman mentalnya udah siap dan siap akan risiko semuanya, insya Allah modal itu akan datang dengan sendirinya. Jangan pikirin modal dulu, tapi pikirkan bagaimana mental teman-teman untuk memulai kesiapan.